iman itu tidak bisa ditangguhkan hanya dengan asok glondong patuh tunduk taat kepada seseorang dengan keyakinan kalau besok meninggal dunia dan yang saya ikuti itu benar, maka saya ikut masuk surga. Jika salah, maka saya tidak akan masuk neraka. Kita kan menangi diri, seringnya kan begitu. Akan tetapi di sini saya menegaskan bahwa beragama tidak dalam hal iman, sungguh beragama itu dalam hal iman tidak bisa memperlakukan model iman ini, tidak bisa hanya dengan ikut-ikutan, taklid buta. Tidak bisa kita hanya ikut-ikutan. Dalam hal iman itu adalah hitam putih. Kalau Imam Al-Ghazali ngendikan bahwa ada ungkapan, ikutilah gurumu seperti kamu itu seorang pasien yang sakit, kemudian dia akan mengikuti apa kata dokter. Itu tidak salah. Kalau kamu bertemu dengan gurumu, maka ikutilah petunjuknya seperti kamu itu seperti orang sakit. Untuk dapat sembuh dari sakitnya dia mengikuti petunjuk dokter. Ya, kita dokter dalam pengertian yang normal sebagai penyembuh. Jadi itu apa salah? Bagaimana ini kontradiktifnya ya? Jadi pada saat kita mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad pun, karena Nabi sendiri yang menghentikan untuk jangan menjadi manusia yang takut buta, jangan menjadi manusia yang ikut-ikutan tapi buta. Itu adalah tidak boleh. Di dalam kehidupan beragama ikut-ikutan tapi buta itu tidak boleh. Kalau kamu ikut kendaraan, kamu ikut sopir, itu adalah keniscayaan. Kamu mutlak ke sopir, mau dibawa kemana sama sopir itu, kamu kan butuh bertanya. Kamu kan juga harus tahu bahwa bis yang kamu naik itu tujuannya kemana. Kowe ki nek nyegat ndek ratan pokoke enek bis lewat mbok tumpangi, enek kemungkinan kesasar enggak? Ya kesasar lah. Kita juga harus tahu naik bus, naik kendaraan yang kita tumpangi itu kita juga setujuan, tahu tujuannya. Kemana itu tujuannya? Mengenai rambu-rambunya sing ahli supire, mengenai jalan tempuh yang paling baik, yang paling efisien, efektif, yang tahu sopirnya, yang mengetahui ragate lakon pitukone si sopirnya. Kamu ngikuti aja, akan tetapi kadang kamu tidak taklid buta karena kamu naik bus, kamu tahu tujuannya kemana, ini nanti berhentinya di mana, terminalnya mana saja, kamu tahu persis, kan begitu. Jadi tidak bisa kamu ikut kendaraan, ikut mobil, kemudian syukur naik, tidak pernah tahu tujuan supirnya, tidak tahu tujuan bisnya, ya kesasar lah. Itu maksudnya bahwa kamu mengikuti petunjuk dari gurumu seperti petunjuk dokter kepada pasiennya. Kamu kan harus tahu. Kowe ngomong di dokter ora dibedah, orang di penyakit apa-apa kok dibedah gitu. Ya ciloko jenenge. Makanya kan juga terungkap bahwa kenapa dikatakan bahwa jagalah diri kamu, wataku yauma la taj. Pada saat ada kalimat tajzi, khawatirlah, jagalah diri kamu dari sesuatu yang akan menjadikan azab, di mana pada saat hari itu, ini tentunya kan meninggal dunia, saat meninggal dunia tidak ada lagi seseorang yang membela kamu sedikit pun, dan sama sekali tidak syafaat, tidak dapat ditebus dengan apapun. Dan mereka ini karena ketidaktahuannya, tidak mengertinya, karena tidak kenal, maka juga tidak akan dapat pertolongan. Kan ayatnya jelas di Baqarah 48 itu. Nafsun anam sin syai'ah.
pada saat wataku ya malata jazi nafsun anin nafsun syai'a. Jadi tidak ada penolong sedikit pun pada saat di hari di mana akan ada satu saat kamu pasti setiap dari diri kita akan mengalami tidak ada lagi orang yang dapat menolongmu walaupun orang itu sangat dekat dengan kamu, orang itu sangat kamu idolakan, kamu ikuti, tidak akan bisa menolongmu dan memberi syafaat kepada kamu. Ini kan jelas. Kan ini kan terbantahkan, berarti kan kaitannya dengan ini. Memang ada hadis, tapi kan kaitannya itu berkaitan dengan contoh tadi orang naik bus. Kita ngikuti rambu-rambu, yang tahu teknisnya sopirnya, yang dapat SIM sopirnya, yang memegang SIM sopirnya. Kita hanya ngikuti sopir. Yang tahu jalannya si sopir itu. Dia yang memegang otoritasnya adalah dia.